Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nuswantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan solehah, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izin para sepuh dimanapun berada, saya ingin membagikan sebuah amalan dari surat Al-An'am ayat 103. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Yang sudah mensubscribe, like, dan selalu menjalin komunikasinya melalui komentar, saya secara pribadi mengucapkan matur suwun sangat. Mugi-mugi rezeki para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin, amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am itu sendiri para sedulur, ketika diturunkan di dalam sebuah kitab, mengatakan bahwa surat Al-An'am itu dijaga dari awal sampai akhir dengan 70 malaikat. Surat Al-An'am itu sendiri sebenarnya menjelaskan tentang sesuatu hal yang menyangkut tentang penglihatan, karena Allah bersifat imaterial, dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata secara dohir saja. Makanya Allah memberikan suatu penjelasan, la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa laziful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha tulus dan maha teliti. Apa fadilahnya dari surat 103? Mangga kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat 7 fadilah surat Al-An'am ayat 103. Surat Al-An'am ayat 103 mengandung pujian dan kesempurnaan. Allah adalah Zat yang maha tinggi, sehingga harus dipuji dengan sesuatu yang melekat pada ketiadaan yang mutlak. Allah tetap bisa dilihat, tetapi tidak bisa dilihat dan dicapai oleh penglihatan mata biasa. Ini karena keagungan dan kemuliaan yang melekat padanya. Surat Al-An'am ayat 103 ini memiliki keutamaan atau fadilah yang besar bagi kehidupan setiap umat Islam. Dalam kitab Syamsul A'immah disebutkan jika fadilah surat Al-An'am adalah sebagai berikut. Pertama, membaca 7 kali ayat ini akan dipermudah segala urusan rezekinya. Yang kedua, membaca 9 kali ayat ini akan diselamatkan dari berbagai macam fitnah. Yang ketiga, membaca ayat ini 300 kali di dalam masjid adalah permohonan untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, membaca ayat ini sambil berjalan maka akan membuat setiap muslim kuat dalam menghadapi ujian dan cobaan. Yang kelima, membaca ayat ini 70 kali maka dapat membuat seseorang pembacanya disayang atau disukai seseorang. Yang keenam, membaca ayat ini pada air yang berada di mangkuk atau piring berwarna putih, lalu diminumkan pada orang yang dikehendaki, maka dapat membuatnya selamat dari berbagai bencana.
Yang ketujuh, ayat ini juga dipercaya manjur bagi kaum Adam yang hendak melakukan prosesi lamaran dengan cara dibaca sekali pada saat menuju rumah calon pasangan. Wallahu alam bishawab. Alhamdulillah, sudah kita saksikan tadi caranya dalam memanfaatkan sebuah ayat-ayat Allah untuk kehidupan kita sehari-hari. Di dalam sebuah hadis, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sesungguhnya kalian akan melihat Rob sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak akan kesulitan atau ragu ketika melihatnya jika kalian mampu untuk tidak ketinggalan sholat sebelum terbitnya fajar dan sebelum terbenamnya matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari. Itu saja para sedulur, ringkas singkat padat. Mudah-mudahan manfaat bagi orang yang memerlukan, dan silahkan bagi yang ingin melakukannya. Kula pamit, kula mohon ampura jika ada dalam penyampaian ada salah muna lan munikula, kula mohon ampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.